Selamat datang. Saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat satu pertanyaan yang sudah terlalu lama tidak ditanyakan. Mengapa krisis pelemahan rupiah terus berulang? Dari 2013, 2018, 2020, hingga 2026, polanya selalu sama. Rupiah menguat, lalu tiba-tiba anjlok. Kita panik. Kita melakukan intervensi. Lalu tenang sebentar. Lalu anjlok lagi. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu dalam desain sistem moneter kita yang membuat siklus ini tidak pernah putus? Hari ini, kita akan membongkarnya bersama. Mari kita mulai dari awal siklus. Bank sentral negara maju, The Fed, Bank of Japan, Bank of England, melakukan kuantitative easing besar-besaran. Mereka mencetak uang digital dalam jumlah triliunan dolar. Suku bunga di negara maju anjlok ke hampir nol. Investor global yang lapar imbal hasil kemudian mencari tempat yang lebih menguntungkan. Uang itu mengalir deras ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Rupiah pun menguat. Semua terlihat indah. Tapi ini adalah penguatan semu. Ia ditopang oleh uang panas, dana yang bisa keluar kapan saja begitu sentimen berubah. Fundamental kita tidak banyak berubah. Ketergantungan pada impor energi tetap ada. Utang dalam falas tetap ada. Tapi selama uang masih mengalir, tidak ada yang bertanya. Lalu musik berhenti. The Fed menghentikan QE atau menaikkan suku bunga. Pada saat yang sama, guncangan eksternal lain datang. Perang di Timur Tengah, blokade Selat Hormuz, harga minyak dunia melonjak menembus $100 as per barel. Dua tekanan kini menghantam rupiah secara bersamaan. Dari satu sisi, investor asing menarik dananya keluar dari Indonesia, inilah yang disebut capital outflow. Dari sisi lain, karena Indonesia adalah net importir energi, kenaikan harga minyak meningkatkan kebutuhan dolar untuk membayar impor. Permintaan falas melonjak sementara penawarannya menyusut. Rupiah pun tertekan hebat. Yang perlu dicatat, guncangan-guncangan ini bersifat eksogen. Indonesia tidak memulai perang. Indonesia tidak memblokade selat. Tapi Indonesia yang menanggung akibatnya. Dan disinilah lingkaran setan dimulai. Rupiah melemah. Pelemahan ini langsung memukul APBN dari dua sisi sekaligus. Sisi pertama, utang luar negeri dalam falas membesar dalam denominasi rupiah. Sisi kedua, subsidi energi membengkak karena harga minyak global tinggi dan rupiah melemah. Defisit APBN melebar dengan cepat. Ini bukan lagi soal sentimen. Ini sudah menjadi persoalan fiskal yang nyata. Tapi masalahnya, disinilah babak berikutnya dimulai. Karena ketika defisit melebar, pasar mulai menghitung. Dan mereka memiliki satu angka sakral, 3%. 3% terhadap PDB. Itu adalah batas defisit fiskal yang diadopsi dari tekanan IMF dan lembaga pemeringkat sejak krisis 1990-an. Batas ini bukan sekadar angka. Ia adalah pemicu psikologis. Ketika defisit mendekati 3%, persepsi risiko melonjak secara nonlinier. Pasar tidak lagi melihat kenaikan defisit sebagai sesuatu yang gradual. Mereka melihatnya sebagai sinyal bahaya. Lembaga pemeringkat menurunkan outlook. Imbal hasil obligasi naik tajam. Investor asing semakin mempercepat penarikan dananya. Capital outflow yang tadinya sudah terjadi kini berubah menjadi eksodus. Rupiah semakin tertekan. Dan ini membawa kita kembali ke awal. Rupiah melemah, defisit melebar, persepsi risiko naik, capital outflow semakin deras. Ini adalah lingkaran setan yang sempurna. Lalu apa yang dilakukan Bank Indonesia? BI turun tangan. Ia melakukan intervensi di pasar falas. Ia membeli surat berharga negara di pasar sekunder, jumlahnya sudah mencapai lebih dari 123 triliun rupiah. Ia menerbitkan SRBI hampir 1.000 triliun rupiah untuk menarik kembali modal asing. Cadangan devisa dikerahkan, dari 154,6 miliar dolar AS menjadi 148,2 miliar dolar AS, tapi semua ini adalah tindakan defensif. BI dilarang oleh undang-undang untuk mendanai pemerintah secara langsung. Ia hanya bisa menambal kebocoran, bukan membangun fondasi yang kokoh. Ibarat petugas pemadam kebakaran yang tangannya diborgol, ia bisa menyemprotkan air, tapi api terus menyala karena sumbernya tidak pernah dipadamkan. Izinkan saya menunjukkan paradoks yang paling pahit dari desain ini. Larangan BI mendanai langsung defisit menutup pintu pembiayaan domestik yang paling murah dan paling mandiri. Batas defisit 3% PDB membatasi ruang pemerintah untuk berutang di pasar domestik karena begitu defisit mendekati ambang itu,
pasar langsung menghukum. Dengan dua pintu tertutup, apa yang tersisa? Pinjaman luar negeri. Pinjaman bilateral, multilateral, obligasi dalam falas seperti Panda Bonds dan Samurai Bonds. Inilah ironi terbesarnya, aturan yang dibuat atas nama disiplin fiskal justru memaksa Indonesia bergantung pada kreditur asing. Sementara bank sentralnya sendiri, yang terbukti mampu menciptakan uang dalam jumlah besar, dilarang membantu pembangunan bangsanya sendiri. Dua borgol ini bukan hanya membatasi gerak. Keduanya memastikan bahwa Indonesia akan terus menjadi price taker dalam sistem moneter global yang tidak pernah dirancang untuk menguntungkan Indonesia. Mengapa siklus ini tidak pernah putus? Karena ada tiga pilar struktural yang tetap berdiri kokoh. Pilar pertama, kuantitatif easing oleh negara maju yang menciptakan kerentanan terhadap pembalikan modal. Pilar kedua, larangan Bank Indonesia mendanai pemerintah yang menghilangkan opsi kontrasiklus. Pilar ketiga, batas defisit fiskal 3% yang memastikan setiap respons fiskal langsung dihukum oleh pasar. Ketiganya bekerja bersama. Kie menciptakan kerentanan. Larangan mendanai menghilangkan kemampuan merespons. Batas 3% memastikan bahwa respons apapun yang tersisa akan langsung dihukum. Ini adalah desain institusional yang sempurna untuk menciptakan krisis berulang. Mari kita lihat seluruh siklus ini dalam satu pandangan. Semua bermula dari QE oleh The Fed. Likuiditas mengalir ke Indonesia. Rupiah menguat secara semu. Lalu guncangan eksternal datang, The Fed berubah arah, perang meletus, harga minyak melonjak. Capital outflow dimulai. Rupiah melemah. Pelemahan memperbesar beban utang falas dan subsidi energi. Defisit melebar. Defisit mendekati 3%. Threshold efek terpicu. Persepsi risiko melonjak. Capital outflow semakin deras. Rupiah semakin melemah. BI melakukan intervensi. Cadangan devisa menurun. Pasar meragukan kemampuan BI. Tekanan membesar. Lalu setelah badai berlalu, The Fed kembali melakukan QE. Uang kembali mengalir. Rupiah kembali menguat. Dan seluruh siklus siap terulang kembali. Setiap stabilitas yang kita lihat hanyalah jeda di antara dua badai. Apakah ada jalan keluar? Ada. Tapi ia memerlukan keberanian untuk mengubah struktur, bukan sekadar menambal gejala. Pertama, transisi energi yang serius. Selama Indonesia masih bergantung pada impor minyak yang dibayar dengan dolar, setiap gejolak di Timur Tengah akan langsung menghantam rupiah. Kedua, diversifikasi mata uang perdagangan. Kurangi ketergantungan pada dolar dengan memperluas penggunaan rupiah, yuan, yen, dan won dalam transaksi bilateral. Ketiga, revisi aturan fiskal 3%. Bedakan antara defisit untuk konsumsi dan defisit untuk investasi produktif yang mengurangi kerentanan struktural. Keempat, dan ini yang paling penting, izinkan Bank Indonesia, dengan pengawasan demokratis yang ketat, untuk mendanai proyek-proyek strategis yang memutus ketergantungan pada dolar. Ini bukan mencetak uang tanpa batas. Ini mengarahkan kredit negara untuk membangun kemandirian. Izinkan saya menutup dengan satu refleksi. Pelemahan rupiah yang berulang bukanlah kegagalan kebijakan jangka pendek. Ia adalah produk dari desain institusional, baik global maupun domestik, yang secara sistematis menciptakan kerentanan dan menghilangkan kemampuan kita untuk merespons. Intervensi pasar, suku bunga tinggi, SRBI, semua ini adalah tambalan. Tambalan mungkin bisa menghentikan kebocoran untuk sementara, tetapi tidak akan pernah membuat perahu menjadi kokoh. Selama tiga pilar struktural, QE negara maju, larangan mendanai, dan batas defisit 3%, tetap berdiri, setiap stabilitas yang kita rayakan hanyalah ilusi di antara dua badai. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan menghadapi badai berikutnya. Badai itu pasti datang. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus menambal perahu yang sama, atau mulai membangun kapal yang benar-benar tahan badai? Pilihan ada di tangan kita semua. Terima kasih.